Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum tiang penunggu sami memulai pengajian pada malam hari ini, mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada kedua orang tua tiang penunggu sami, kepada guru-guru tiang penunggu sami, kepada seluruh orang yang berjasa dalam kehidupan tiang penunggu sami. Di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, mudahkan segala rezeki beserta urusannya. Dan yang meninggal dunia di antara mereka, semoga Allah ampunkan dosanya, terima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid kama nawa salafuna salih wan nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala bentuk puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan tiang penunggu tican dua nikmat yang begitu luar biasa. Kenikmatan demi kenikmatan yang terus Allah alirkan dalam hidup dan diri tiang penunggu sami, yang dimana andai kata lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru, kalaupun kata Al-Quran kamu kumpulkan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini, kamu jadikan pena untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, air laut kamu jadikan tinta untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan tersebut, niscaya kemudian air laut yang begitu banyaknya akan habis sebelum nikmat Tuhanmu kamu habis untuk menghitungnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mencintai hambanya lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hambanya melebihi cinta seorang guru kepada muridnya. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hambanya lebih besar kecintaannya daripada cintanya hamba tersebut terhadap dirinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kemudian dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, tidak ada yang akan keluar dari mulut kita kecuali kalimat alhamdulillahirabbil. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemudian untuk mencapai kesempurnaan iman itu perlu proses yang tidak mudah, perlu proses yang panjang sekali. Bahkan ada perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, aku tidak peduli terhadap apa yang hadir dalam kehidupanku, mudahkah itu atau susah, dipujikah aku atau dihina, aku mau dianggap mulia atau aku dihinakan, maka aku tidak peduli tentang perkara tersebut. Aku hanya peduli tentang bagaimana keadaan Tuhanku kepadaku. Selama kemudian Allah ridho terhadapku, maka cacian ataupun makian pun akan senantiasa aku terima dengan bersukacita.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lamun tekican nikmat ingat basen para ulama alhamdulillah basen. Lagu lamun teruji si Allah Taala ingat basen ulama alhamdulillah. Kenapa? Karena hakikatnya semua yang hadir dalam kehidupan ini merupakan takdir yang telah Allah gariskan kepada kita semua. Makanya kemudian kata para ulama, tanda-tanda orang tersebut beriman, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hamba tersebut yakin, hamba tersebut berprinsip bahwa setiap yang ditakdirkan, digariskan dalam hidupnya, baik itu yang berupa yang baik ataupun yang tidak baik, maka dia akan terima dengan lapang dada dan bersyukur kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang punya guru ketika menuntut ilmu di Yaman dulu, ada guru yang namanya Al-Habib Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau itu punya anak perempuan satu yang terakhir, namanya almarhumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau ini ketika lagi taklim, ngajar di tempatnya, di pondoknya namanya Darul Mustafa. Maka kemudian di saat itu terdengar kabar bahwasanya ternyata anak perempuan satu-satunya telah meninggal dunia dikarenakan tenggelam di kolam. Maka kemudian sewajarnya manusia Bapak Ibu, beliau kemudian merunduk ke bawah seraya beliau itu meratapi kesedihannya. Namun ketika beliau mendongakkan kepalanya, yang terucap pertama kali dari lisan beliau adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ketika itu sampai beberapa minggu setelahnya ada satu muridnya bertanya, wahai guru, kenapa bahkan ketika anakmu satu-satunya perempuan meninggal kamu ucapkan alhamdulillah? Apa kemudian kata Al-Habib Umar? Bahwasanya memang keyakinan prinsip agamaku, baik buruknya kehadiran sesuatu tersebut itu datangnya dari Allah. Lamun perkara sak solah doang si tetunah, perkara sak lengi si kerumunan, berarti itu menunjukkan lemahnya iman seorang hamba kepada Allah. Yang seharusnya adalah ketika Allah hadirkan kemudian kebaikan dalam hidupnya, dia itu menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah. Dan begitu pula sebaliknya, ketika Allah hadirkan sebuah musibah ujian dalam hidupnya, itu juga menjadikan seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah. Jangan sebaliknya kemudian Bapak Ibu, makin masyarakat yang pelunggu tekican ruan keluasan, tekican ruan sehat, tekican ruan rezeki, tekican ruan jabatan, lupa nojok Allah Ta'ala. Tekican ruan sakit, tekican ruan cobaan, merumun ojok Allah Ta'ala. Kepiran ini ibadah. Maka lambat laun Bapak Ibu, kalau kita tidak memupuk keimanan tersebut, lambat laun iman ini akan semakin redup, lambat laun iman ini akan semakin hilang, dan lambat laun tidak akan tersisa sama sekali dalam diri kita. Itulah kemudian banyak kita temukan hari ini orang kalau dinasehati kok ceketania bebasi. Banyak kita lihat sekarang orang hatinya sudah mati dari cahaya Allah, sehingga apapun nasihat dari siapapun nasihat itu datang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena cahaya Allah telah redup dalam dirinya. Kenapa? Cahaya iman tidak dipupuk. Maka kemudian tugas kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita ini tebarkan keimanan yang pelungguh niki mara ibarat lentera cahaya. Lamun wah menah ruan cahaya iman yang pelungguh, maka akan bisa keseterum dengan sarapat lemat yang pelungguh. Sebagaimana kemaksiatan merupakan kegelapan dalam diri, itu juga akan menyeterum dengan sarapat oleh dia pada. Itulah kenapa kemudian dekna mungkin dengan solah niki dekat kece dengan lagi. Dekna mungkin dengan sedaman minum beram niki demen bekedak kece dengan ahli tahajud.
Kenapa? Karena frekuensi cahaya dan kegelapan itu tidak bisa disatukan. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar sekali lagi tak syukur ojok Allah masih tekican ruan istiqomah menunaikan ibadah. Di antara yang pelungguh niki sudah berusia lanjut, lagu masih tekican ruan sehat niki si Allah Ta'ala. Di saat yang sama penuh ruan keluarga tiang pelungguh mungkin lebih sehat timbang tiang lagu ni tekican angan merat yang pelungguh milih ngaji. Ada mungkin di antara keluarga tiang pelungguh lebih sugih ketimbang tiang pelungguh lagu ruan sakit dan ingkah-ingkah sampai mati. Maka alhamdulillah, kekayaan terbesar seorang hamba pada hakikatnya di sisi Tuhannya adalah kekayaan hatinya, yaitu berupa iman. Kedua kalinya salawat beserta salam, tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini sebelum kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya yang di pertemuan sebelumnya, kita akan coba untuk membaca sebuah kitab yang tipis. Kitab niki berjudul Lubabul Hadis, salah satu daripada karangan Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Di kalangan para penuntut ilmu di pondok pesantren itu wajib terhafalan. Lagu minimal tiang pelungguh wajib teramalan. Karena niki pembahasan ringan sekali, lagu faedah manfaat luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita coba akan telaah dan coba akan pahami, kemudian insya Allah kita amalkan tentang fadilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan kama yadhubur rasasu 'alan nar." Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya Bapak Ibu, barang siapa yang mengucapkan dalam setiap aktivitasnya, dia mulaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian syaitan yang ada dalam hidupnya akan terbakar hangus sebagaimana api yang membakar seluruh apa yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu nggih, di hidup niki senantiasa kita bersama syaitan. Lamun tekican niki Bapak Ibu ya beraktivitas det narak baca bismillah yang pelungguh bekeloran, syaitan milun bekeloran. Lamun tetiram Bapak Ibu det narak baca bismillah milun istirahat, syaitan niki kecet yang pelungguh. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berhubungan badan bersama istri kita tidak membaca bismillah, maka syaitan juga ikut bersetubuh dengan istri. Maka kemudian bagaimana cara kita menjadikan syaitan tersebut tidak ikut dalam aktivitas kita? Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baru tengah doang niki Bapak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal terbaca doa Bapak Ibu. Milik terbegawian bismillahirrahmanirrahim, milik terbuka kitab bismillahirrahmanirrahim, milik dia berkeluaran bismillahirrahmanirrahim. Supaya kenapa? Supaya syaitan tidak ikut melakukan aktivitas bersama. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat dikatakan syaitan itu merupakan sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah, turun ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, syaitan ini bilang malam rapat, bilang malam evaluasi. Maka kemudian ada salah satu syaitan itu kelihatannya gemuk, sehat, pakaiannya bagus, sehat luar biasa,
terlihat dari dalam diri setan ini dia itu dijaga oleh tuannya. Dan di sampingnya juga ada seorang setan yang tubuhnya kurus, rupanya sakit, pakaiannya compang-camping. Maka ditanya kemudian setan ini oleh iblis, ketua setan ini kiaran iblis, Bapak Ibu. Maka kemudian iblis itu bertanya, "Wahai setan, kenapa keadaanmu sangat menyedihkan seperti ini? Keadaanmu kurus, pakaianmu compang-camping, hampir sakit, hampir mati." Luan bahasa iblis ini. Maka kemudian setan tersebut laporan kepada iblis, "Wahai Pak Ketua, sesungguhnya bagaimana keadaanku tidak seperti ini. Setiap kali orang yang aku akan goda tersebut bangun tidur, dia mengucapkan bismillah. Ketika orang tersebut mau masuk ke dalam jeding, dia ucapkan bismillah. Jadi aku tidak bisa ikut mandi. Ketika orang tersebut mau menggunakan pakaiannya, dia mengucapkan bismillah. Sehingga aku tidak bisa menggunakan pakaian. Ketika dia mau makan, dia mengucapkan bismillah. Sehingga aku tidak bisa ikut makan. Dan begitu seterusnya sampai kamu dapati keadaanku memang seperti ini." Maka ditanya kemudian setan yang sebelahnya, "Kalau kamu bagaimana keadaanmu? Rupamu begitu sehat dan bergembira dan berbahagia." Maka menjawab setan yang sehat ini, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mempunyai orang yang aku orang yang aku ingin jebuskan penjara, baru bangun tidur dia tidak mengucapkan bismillah, sehingga aku dapat beristirahat bersamanya. Ketika dia itu pergi ke jeding, dia tidak membaca bismillah, sehingga aku ikut mandi bersamanya. Ketika dia mau makan, dia tidak mengucapkan bismillah, sehingga aku pun ikut makan bersamanya. Ketika dia menggunakan pakaian, dia tidak mengucapkan bismillah, maka aku pun menggunakan pakaian yang bagus seperti dia." Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari cerita ini jelas bahwasanya fadilah kita membaca bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitas kita itu membawa muraqabatullah. Kita menyertakan Allah dalam pengawasan kegiatan kita. Dan insya Allah kalau sudah aktivitas tersebut dimulai dengan kita menghadirkan lapas jalallah, lapas yang itu mengandung kebesaran Allah, setiap aktivitas kita juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah taala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanah." Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan tentang keutamaan orang yang sering gemar membaca bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat basmalah kecuali Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 400.000 kebaikan untuknya. Sekali ini baca bismillah, Bapak Ibu. Allah memerintahkan seorang malaikat untuk mencatat kebaikan sebanyak 400.000 kebaikan untuknya ketika dia membaca bismillah cuma sekali, Bapak Ibu. Bayangkan kemudian kalau orang tersebut membaca bismillah dalam setiap aktivitasnya, maka berapa banyak kebaikan yang Allah akan tuliskan untuknya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man qala bismillahirrahmanirrahim lam yabqa minadh dhunubihi dzarratun." Orang yang terbiasa membaca bismillah, kata Nabi, orang tersebut tidak akan memiliki dosa di dalam kehidupannya. Artinya bacaan basmalah ini juga ternyata salah satu bacaan yang dapat menggugurkan dosa salah yang pelunggu di hadapan Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'dhiman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Niki merupakan salah satu motivasi dan arahan dari tiang punya guru dulu ketika yang pertama mondok di pondok pesantren Al-Habibiyah, Bapak Ibu. Ketika tiang pelunggu tiang waktu niki mondok tebukaan kitab tentang fadilah baca bismillah niki, maka terus kita mencatat kalimat bismillah niki dalam setiap pelajaran.
Kenapa? Karena ternyata apa yang dikatakan Nabi, siapa orang mencatat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mencatat kalimat itu, dan dia itu mentakzimi, memuliakan kalimat Bismillah tersebut, dia taruh buku yang ditulis kalimat tersebut dengan hormat dan layak, maka apa kata Nabi? Dia akan diampunkan dosanya oleh Allah, apapun yang sudah lampau dan yang akan terjadi. Maka mari Bapak Ibu, barak dijejarin yang pelungguh. Kanak, lamun pelungguh, lamun sida pada ya berajah. Apapun pelajarannya, baik itu pelajaran agama, pelajaran umum, baik itu kuliah ataupun masih di sekolah, ketika belajar, ketika mau menulis, tulis pertama kali paling atas Bismillahirrahmanirrahim. Karena selain dari apa yang disabdakan oleh Nabi, kita yakin selaku hamba, ketika nama yang penuh dengan kemuliaan tersebut kita tulis paling atas, maka setiap lembarannya kita harapkan mendapatkan futuh, buka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bahasa gurun tiang berembe pun kadang si susah terpahami ruang penjelasan guru teniki, insyaallah tekican ruan molah paham kanak niki si Allah taala. Kenapa? Karena memulazamahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa 'amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu 'an dhanbin wahid." Sekarang kemudian kita beranjak sedikit tentang bagaimana fadilah kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, ternyata orang yang dikatakan sama Nabi, siapa orang yang hari pertamanya hidup dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan sebelum dia tidur dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa kata Nabi? Walaupun orang tersebut mengamalkan kemaksiatan 1000 kesalahan kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dengan catatan memang dia katakan kalimat tersebut ikhlas dari dalam dirinya. La ilaha illallah, sambil renungi dan resapi makna dari kalimat tersebut. Tiada Tuhan selain Allah, tiada zat yang lebih besar melainkan zatnya Allah, tiada zat yang harus saya prioritaskan kecuali memang Allah, tiada orang yang dapat memberikanku mudarat ataupun kecelakaan ataupun kebaikan kecuali memang itu datangnya dari Allah. Lengkap, syamil makna kalimat tersebut, dan itu keluar dari dalam dirinya. Apa kata Nabi? Walaupun dia mengamalkan, melakukan kesalahan sebanyak 1000 kesalahan, Allah tetap akan ampunkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dulu daripada fadilah kita mengamalkan sesuatu hal yang ringan, lagu susah berat kali. Kadang laun si teremehan perkara-perkara niki Bapak Ibu. Itulah kenapa terkadang amalan-amalan yang ringan itu jarang orang amalkan. Kenapa? Terlalu mudah. Maka kemudian semoga nih Bapak Ibu, semoga kemudian kita bisa mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan untuk meningkatkan kualitas iman kita, tokol-tokol Bapak Ibu, sambil terbegawean, sambil terbedagang, sambil tertunggu dengan belanja, tingkatkan kualitas iman itu. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, bahasa Nabi. Cas iman tiang pelungguh niki, lamun HP doang tekadu ini bis baterai, apalagi iman lamun buah bermuasyarah, bergaul kece manusia sak macam ruwet, arasa dinara iman, arasa sekedi iman, arasa minus iman, tentu itu akan mempengaruhi
iman tiang pelunggu. Maka bagaimana caranya supaya meningkatkan iman? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan coba melanjutkan pembahasan daripada apa yang sudah kita bahas terkait tentang nasihat Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad Al-Munabbihat 'ala al-Istidad li Yaumil Ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. المقولة الثانية عشرة قال لقمان لابنه ساران يا بني إن الحكمة أن تعمل 10 خصال تهيي القلب الميت وتجالس المساكين وتتقي أي تجتنب مجالس الملوك إلى آخره. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita akan membahas tentang hikmah. Hikmah ini merupakan sebuah cahaya yang memang berasal dari dalam diri kita yang akan keluar menjadi aura yang positif, yang akan menyebar ke dalam sekeliling kita. Hikmah ini merupakan ilmu yang Allah tanamkan dalam diri kita, yang itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan kita sudah tahu Bapak Ibu bahwasanya ilmu tersebut didapatkan dengan 2 cara. Ada namanya ilmu kasbi, ada namanya ilmu laduni. Ilmu kasbi ini ilmu yang memang harus kita belajar. Harus kita menghafal, harus kita menulis, harus kita membaca, harus kita memahami, harus ke sekolah, harus ke berguru. Tokol niki waktun belu, itu namanya ilmu kasbi. Dan kebanyakan manusia memang harus menuntut ilmu kasbi. Namun di samping itu ada kata para ulama namanya ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang Allah langsung ilhamkan oleh dalam diri seorang hamba yang didapatkan karena ketakwaannya kepada Allah. Ye jari dengan pintar manusia niki dan wah berguru. Ye jari dengan alim manusia niki dan wah lalu ngaji. Dan itu didapatkan karena ketakwaannya kepada Allah. Dan salah satu orang yang bergenetik manusia yang diberikan hikmah oleh Allah adalah ada seorang manusia namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim niki Bapak Ibu bukan seorang raja, bukan orang yang rupawan, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan. Dia merupakan seseorang yang berstatus sebagai hamba sahaya budak, berasal dari keturunan Afrika Birak Kode. Wah Malik niki kehidupannya itu sangat jauh dari kata kaya, miskin. Tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan begitu derajat yang sangat tinggi, bahkan namanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi manusia yang hidup setelahnya. Apa kemudian pembelajaran yang dapat kita ambil dari sosok Luqmanul Hakim yang hanya merupakan seseorang rendahan dalam kacamata manusia Bapak Ibu? Hikmah di dalam dirinya, yang kemudian dengan hikmah tersebut dia dapatkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana kemudian supaya hikmah tersebut juga bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Selain kita berusaha secara kasbi, maka kita berharap juga kita mendapatkan ilmu laduni dari Allah berkat ketakwaan kita. Di sini beliau mengatakan setidaknya ada 10 perkara yang mendorong orang tersebut mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 10 perkara tersebut? Yang pertama kata beliau, tuhyiyal qalbal mayyitah, menghidupkan hati-hati yang mati. Jadi penceramah, jadi penasehat,
Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita dapat menghidupkan hati yang mati, yakinkan bahwasanya memang hati kita sudah hidup. Ini kan laun aten manusia ini sakit. Penya irupan aten dengan sak mati kan bermasalah. Yang hanya kemudian mampu menghidupkan hati-hati yang sakit, hati-hati yang mati, hanya mereka yang mempunyai qalbun salim, hati yang bersih, bersih daripada segala penyakit hati, dekna riya, dekna sombong, dekna hasud, bersih. Dan itu harus diusahakan. Ketika itu kita mampu lakukan Bapak Ibu sambil belajar, mari ayah ruan bedoe angin sakit tenasihati Bapak Ibu dengan niatan usaha kita untuk menghidupi hati yang sakit ataupun yang mati tersebut, kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan dia itu mau sadar atau tidak, itu masalah Allah. Masalah kita itu adalah berusaha. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Tapi kita disuruh oleh Allah berusaha untuk memberikan orang hidayah. Bahkan Nabi SAW tidak mampu untuk mengislamkan paman beliau sendiri. Karena memang yang memberikan hidayah itu bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan salah satu perantara tiang pelungguh dapat ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berat Bapak Ibu, laun separuh lamun nasihati, peringat, batur-batur teniki, kadang dia demen nojo tiang pelungguh. Kadang lamun terperingat tak aja, batur-batur teniki kadang. Kadang ceketannya separuh lawan, berat Bapak Ibu. Coba diperhatikan dari sejarah kehidupan Nabi. Nabi ini ketika belum diangkat menjadi utusan Allah, dia dikenal sebagai orang yang paling terpercaya omongannya. Jangankan omongannya Nabi, setiap gerak-geriknya Nabi itu dijadikan percontohan di kalangan kaum Quraisy. Namun ketika kemudian Nabi ingin menghidupi hati-hati yang mati, hati-hati yang sakit, maka kecintaan itu berubah menjadi benci. Maka perlakuan yang baik itu berubah menjadi intimidasi. Berat Bapak Ibu. Menjadi para penyambung lidah baginda Nabi juga tidak mudah Bapak Ibu. Makanya kemudian derajat mereka para orang-orang soleh, derajat mereka para alim ulama yang ikhlas menyebarkan agama Islam, menyambung daripada perjuangan Nabi, itu besar di antara Nabi dan dia itu cuma ada satu tingkatan. Saking dekat para ulama niki derajat kecepatan. Lagu si susah ke Bapak Ibu, jari ulama satu ulama makin niki. Lamun ulama proyek ya penuh niki. Lamun ulama selemu sekecil niki, Masya Allah. Makanya kemudian kita ini harus punya satu atau dua orang sandaran ulama yang betul-betul ikhlas karena Allah. Karena semakin hari ulama-ulama kita akan dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga tidak tersisa kecuali ulama-ulama selemu-selemu ini. Lama tendek bergampung ujuk ulama-ulama sak tulen tan ulama niki susah tiru Bapak Ibu. Sosoknya saja dapat membuat kita itu sadar. Kehadirannya doang ya Allah adem mira. Melihatnya saja itu kita kadang ingat sama Allah. Maka orang-orang seperti ini harus tenggem ya Bapak Ibu dalam hidup ini. Dek penuh jumlah makin ini. Maka kemudian yang pertama, kembali lagi dalam pembahasan yang dapat memberikan orang tersebut hikmah dalam kehidupannya, dapat dia berusaha untuk membangkitkan dan menolong hati-hati yang sakit ataupun mati supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi, yang dapat memberikan hikmah dalam diri seorang hamba, wa tattaqiya wa tujalisal masakin,
Yang kedua caranya supaya kita mendapatkan hikmah dari Allah, kita harus memperbanyak duduk bersama orang-orang miskin. Kita harus memperbanyak duduk dengan orang-orang susah. Kenapa? Karena dari mereka kita akan paham ternyata apa yang menimpa kita dari permasalahan hidup itu tidak ada apa-apanya ketimbang keadaan mereka yang begitu luar biasa. Kadang separuh lawan ngerumun tojok Allah, ya Allah, maka meni-meni doang ruang kehidupan. Kenapa dia seperti itu? Dia nongak jok atas. Maka kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, supaya kamu diberikan hikmah oleh Allah, mari kamu melihat ke bawah. Supaya kenapa? Supaya kamu tahu bahwasanya begitu besar karunia yang Allah berikan kepadamu. Lamun tetokol kaca dengan miskin, dengan susah, tetokol doang Bapak Ibu, dia ya terengah haruan bagaimana keluh kesah kehidupan mereka. Sehingga kemudian setelah itu kita akan berkesimpulan alhamdulillah ndek sampai maraknya pada ujian. Itu akan menumbuhkan rasa syukur dalam diri tiang penunggu. Itu akan menumbuhkan rasa untuk semakin giat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki ya tetokol doang nggih ya tekican hikmah si Allah. Apalagi ente bau tulung dengan niki. Maka itu merupakan bab yang lain dan keutamaannya juga pasti lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata beliau, wa tattaqiya ay tajtaniba majalisal muluk. Yang menghantarkan seorang hamba tersebut dapat memperoleh hikmah dari Allah adalah hamba itu dalam hidupnya harus mengusahakan dendek kereng tokol kance dengan sabar kuasa. Dendek kereng kanggo tetokol sekali dua Bapak Ibu. Dendek tekereng lalu tokol kaca dengan sugi, pejabat, raja, dendek tekereng lalu. Kenapa? Karena ketika kita sering duduk bersama mereka, maka kemudian kecondongan kita pun akan seperti mereka. Lamun tetokol kaca dengan sugi, melet jari dengan sugi. Lamun tetokol kaca pejabat, melet nyalon jadi pejabat. Lamun kereng lara tokol kanca raja melet niki edeng proyek untuk raja niki. Maka kemudian orang yang punya kesempatan untuk berlama-lama dengan para pejabat, dengan orang-orang kaya, dengan para raja, tetapi kesempatan itu dia tidak pergunakan Bapak Ibu. Nah, itulah kemudian Allah akan memberikan hikmah dalam dirinya. Ada kesempatannya, ada kemampuannya, ia tahu, ia mampu, ia cekat dengan niki, ia beda proyek, ia dekat kaca dengan lagu den gawe. Nah, itulah kemudian Allah akan ilhamkan hikmah dalam diri. Dia menjauhi, ini apa dia demen, cuma berhati-hati terhadap mereka orang tersebut. Dia apa dia seolah jadi dengan sugih seolah Bapak Ibu dengan sugih bahkan wajib teriri niki oleh dua dengan bahasa Nabi di dalam sebuah sabda yang lain. Pertama adalah orang yang berilmu, yang dia pagi, siang, sore, malam mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, wajib teriri oleh manusia ini. Ya Allah, melihat yang mana ini. Dan yang kedua adalah mereka orang yang Allah beri rupa harta dan pagi, siang, sore, malam sedekah leman harta. Wajib teriri oleh manusia kamu. Lakukan permasalahannya Bapak Ibu, kebanyakan dengan sugih niki ndek lem. Kebanyakan arak salam Bapak Ibu. Maka kemudian untuk mendapatkan hikmah tersebut, mampu kita dekat dengan mereka tapi kita tidak ambil kesempatan tersebut. Sebagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdua yang terkepeng niki ya terkadu berzina niki, arak kesempatan tak berzina, endek terkadu berzina niki takut ujung Allah Taala, maka
kita akan diberikan kemanisan, kelezatan dalam ibadah kepada Allah. Di dalam sebuah sabda yang lain Nabi mengatakan, barang siapa orang yang ada kesempatannya untuk bermaksiat kepada Allah, namun dia tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk maksiat sama Allah, maka setelah itu Allah akan berikan dalam dirinya kelezatan dalam ibadah. Sehingga orang kalau sudah lezat dalam ibadah itu Bapak Ibu, dena asir ruan tengah malam ngasir tahajud, dena asir ruan pira lembar wah baca Quran terus tu baca Quran, lezatnya ibadah. Yang menjadikan kita perekengan ibadah ojok Allah makin niki Bapak Ibu, tidak ada rasa lezat ibadah ojok Allah. Dan untuk mendapatkan kelezatan ibadah tersebut Bapak Ibu, harus kita memerangi hawa nafsu kita. Sanggup kita maksiat tapi kita tidak melakukannya, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kelezatan ibadah dalam diri kita. Maka itu yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan hikmah dalam hidup ini, jangan terlalu sering dekat-dekat dengan para penguasa. Yang keempat, di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa tusharrifal wadi' ay tarfa'as sakit alladhi la qimata lahu. Yang keempat, kata Imam Nawawi, yang dapat membuat seorang hamba tersebut diberikan hikmah oleh Allah adalah orang tersebut memuliakan orang yang tidak dimuliakan oleh orang lain. Orang tersebut menghargai orang yang tidak dihargai oleh orang lain. Arak dengan niki di terengah rawas, lagu dengan soleh niki si rengah terawas dengan niki. Arak sopok dengan niki di narak dengan hormati, lagu dengan niki sin hormati dengan niki. Maka kemudian apa yang dia lakukan karena Allah tersebut menghormati orang yang tidak dihormati, Allah akan kirim hikmah kepadanya. Biasa kan lamun watak manusia Bapak Ibu, saksi terhormati niki pertama saya lebih tua leman itu. Lamun kanak-kanak koci arah. Kedua saya lebih sugih leman itu. Lamun jelang-jelang niki dede rengah rawas. Sakatelu saya lebih pintar leman itu, namun agak-agak banget ya. Tapi kalau kita sudah mampu Bapak Ibu mendengarkan kata-kata orang yang umurnya lebih muda dari kita, hartanya lebih sedikit dari kita, usianya lebih muda dari kita, jabatannya mungkin lebih hina dari kita, tapi kita memperlakukan dan memuliakan orang tersebut, maka Allah akan ilhamkan hikmah. Jadi itu niat yang pelungguh nggih Bapak Ibu mungkin iki ya entoa, ya baja, ya sugih, ya miskin, ya lengi, ya negagah, hormati, muliakan. Dengan harapan kita melakukan itu, Allah kirimkan hikmah dalam diri kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan selanjutnya yang dapat memberikan hikmah dalam kehidupan seorang hamba adalah wa tuharriral abid, memerdekakan budak. Namun mungkin kan niki budak niki sudah tidak ada hampir di dunia ini. Namun pemahaman yang mendekati dari apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini, kita memerdekakan budak kalau mampu, artinya kemudian kalau ada bawahan kita, kalau ada pembantu kita, itu kita angkat derajatnya sebagaimana kita memuliakan orang lain. Ndak teniki mentang-mentang pembantu oleh balik irun sili, irun semprak. Maka kemudian sampun sedikit. Itu merupakan perkara yang dapat mengangkat hikmah dalam diri tiang pelunggu. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan wa tu'wiyal gharib ay tanzilu min ba'di min baladihi fi manzili
yang selanjutnya yang dapat memberikan hikmah dalam kehidupan yang pelunggu sami tersatu dengan sak musafir, dengan sak kelampan jauh niki Bapak Ibu, tiba-tiba pementelah oleh balen yang pelunggu ndotan tamak bengit satu dengan niki. Arak dengan tokon oleh samping buk kelelahan run dengan niki. Perjalanan masih jauh, pesila ujung balen yang pelunggu. Dendek bagi bakelor, bagi nginem doang jama-jama. Cara kita memperlakukan tamu seperti itu meringankan beban para musafir yang sedang kelelahan. Itu kata Nabi dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dapat memberikan hikmah dalam diri seorang hamba. Atau mungkin dedean disuruh juk balen dalam lalu tu balen. Minimal belian air minum ke julu niki tati. Minum ke julu niki bayin. Oh niki sila bakso julu niki. Bakso je 15.000. Lamun nyengkeun arket. Minimal Bapak Ibu lamun tiang pelunggu serminan ruan arak dengan musafir lelah ruan kepeng nyengkeun denara. Balen dit semen lah mun datang ke balen denara napi-napi ya tah. Maka minimal kita doakan semoga perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia selamat sampai tujuan. Ini tebedu di dalam hati. Dengan harapan Nabi, dengan harapan seperti itu kita muliakan para orang-orang musafir ini, seperti itu Allah ilhamkan hikmah dalam diri dia. Sampaikan lagi. Demikian mungkin nasihat yang bisa tiang sampaikan daripada nasihat Imam Nawawi. Semoga apa yang kita dengarkan daripada nasihat para ulama terus membangkitkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali berkat ketakwaannya kita kepada Allah. Allah ampunkan segala dosa salah kita. Allah terima segala amal perbuatan kita dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Kurang lebihnya